Kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita laksanakan pada saat ini juga, semoga berdampak di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk segera melakukannya. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Roh-Mu yang sangat kudus menguasai bahkan mengurapi kami, memberikan hikmat pengertian di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan diperdengarkan. Ajar kami untuk menjabarkan bahasa cinta kasih-Mu, kemudian boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus itu bekerja, memperlengkapi kami. Kini kami siap untuk menyambut sabda-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini menyapa kita di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati sukacita di dalam kasih setia Tuhan, meskipun keadaan kita tidak baik dan terlebih lagi senantiasa dihantui oleh virus corona yang kita memang lihat di dalam media ataupun keadaan sekeliling kita bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah, tetapi senantiasa hal ini pula tidak menyurutkan kita untuk menikmati bahkan menerima sukacita yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang memang sudah menguatkan kita di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari 1 Petrus pasal pertama secara khusus ayat ketiga hingga ke-12 yang memang saya beri judul. Judulnya adalah hidup berpengharapan,
di tengah masa sulit. Jadi pada saat ini memang kita diperhadapkan di dalam masa-masa yang sangat sulit, tetapi firman Tuhan menguatkan kita secara khusus dalam 1 Petrus pertama ayat 3 hingga 12 ini, bahwasanya kita memiliki pengharapan di dalam kasih setia Tuhan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali terjadi kesalahan konsep bagi orang Kristen yang mengira bahwa mengikuti Yesus ini hanya dikelilingi oleh damai sejahtera dalam versi dan juga ukuran manusia. Nah, artinya memang seluruh kehadiran selaku umat Allah ini diposisikan sebagai berkat yang tidak perlu dipertanyakan. Sehingga memang tidak heran ya, jika ada warga jemaat, ada yang sakit, maka pertanyaan yang muncul adalah mengakulah akan dosa-dosamu. Nah, ketika hidup kekristenan hanya paralel dengan berkat yang dipikirkan sejajar dengan konsep manusia, maka itu adalah kekristenan yang saya katakan tidak bermutu atau tidak mutu. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, ya, ini juga diperhadapkan dengan kenyataan yang menantang, bahkan juga kenyataan yang sangat pahit. Kita tidak berbuat kesalahan, tetapi bisa menjadi korban dari kesalahan orang lain. Maka hidup secara Kristiani, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal pertama ini, ya, secara khusus ayat ke-6 menunjukkan secara jelas bahwa bergembiralah dalam pergumulan dan persoalan. Juga ketika kita akan dapatkan cemooh dan juga pujian. Nah, namun yang paling utama dalam konteks ini, Bapak yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana umat yang selalu memiliki pengharapan ya, di tengah persoalan. Nah, sekali lagi saya ulang, bagaimana ya umat yang selalu memiliki pengharapan di tengah persoalan. Nah, mereka yang menjadi pengikut Yesus pada zaman Petrus ini adalah mereka yang berada di tingkat hamba. Dan hamba berarti mereka memang tidak memiliki otoritas. Hamba berarti mereka berada dalam wilayah yang penuh dengan tekanan, bahkan juga dengan himpitan. Maka penderitaan yang dialami bahkan karena cara hidup mereka, ya, tetapi memang lebih karena pilihan hidup mereka sendiri. Nah, pilihan hidup itu dikatakan dengan bahasa yang jelas ya di dalam ayat ketiga, bahwa sebagai hidup yang penuh pengharapan. Ayat ketiga, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang berpengharapan ini adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan bahwa umat berada pada jalur dan juga jalan yang tepat. Nah, ketika berada pada jalan yang tepat itulah terwujud sebuah antusiasme yang menggelora untuk selalu hadir secara bertanggung jawab, tentu saja selaku orang percaya. Maka dari perikop kita yang indah ini, kita dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama kita konsentrasi kepada ayat ketiga hingga kelima dari 1 Petrus pasal pertama ini. Nah, melalui gagasan ini hendak ditegaskan bahwa kegembiraan yang dikemas dengan pujian kepada Allah di dalam Yesus Kristus ini menggugurkan semua pola yang mengarah kepada diri sendiri. Nah, pujian kepada Allah ini didasarkan pada pemahaman bahwa umat akan menjadi pewaris, ya, ayat keempat hingga kelima ini. Nah, menunjukkan bahwasanya kekinian ya berpengaruh besar terhadap masa depan. Nah, artinya apa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan? Artinya setiap mereka yang sudah menjadi pewaris ini akan kehilangan warisan yang terindah, yaitu keselamatan ketika warisan itu tidak terjaga dan tidak terpelihara secara disiplin.
Nah, Petrus hendak menegaskan bahwa karya keselamatan dalam Yesus Kristus ini merupakan sebuah karya yang tentu saja mengacu kepada ayat ketiga, ya, menimbulkan pujian kepada Tuhan. Ya. Sebab kapasitas sebagai pewaris yang diberikan kepada manusia yang percaya ini sesuai dengan kasih karunia Allah itu sendiri. Nah, ini berarti bahwa hidup kekristenan yang melekat pada diri kita adalah kekristenan yang memang diliputi dengan kegembiraan. Nah, kegembiraan bahwa kita adalah pewaris dari kehidupan kekal, tetapi sekaligus adalah umat yang mengalami penderitaan dalam kekinian kita ataupun masa kini. Nah, maka hidup kekristenan kita bukanlah sebuah hidup yang manja dan juga dinina-bobokkan oleh pemikiran bahwa menjadi Kristen ini tidak mengalami penderitaan. Ya. Sebab pada dasarnya kekristenan adalah sebuah pilihan hidup yang mengatasi semua persoalan dan pergumulan. Tentu saja dengan disiplin yang tinggi yang berhubungan langsung dengan Yesus. Nah, artinya bahwa hidup Kristiani adalah hidup yang berkualitas. Tak kalah hubungan yang terjalin dengan Yesus pun senantiasa itu dapat kita jaga. Maka asumsi sempit bahwa menjadi Kristen ini tidak akan menderita, ini saya tegaskan merupakan buah pikiran yang sangat-sangat menyesatkan. Nah, referensinya boleh Ibu Bapak lihat di dalam firman Tuhan, Alkitab kita Filipi pasal pertama ayat 29. Yang dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita, ya, untuk Dia. Nah, inilah kekristenan yang kokoh, inilah kekristenan yang tangguh dan berwibawa, serta juga memiliki kuasa. Ini yang pertama, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, ayat ke-6 hingga ke-9. Ya. Pergumulan dan persoalan dialami oleh umat ini sungguh tidak menjadi penghalang bagi kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah alasan kenapa kegembiraan itu menjadi nyata. Ya, ayat ke-6. Nah, kegembiraan di sini bukanlah kegembiraan karena memiliki segala sesuatu, ya. Mereka adalah hamba, juga identik dengan kekurangan. Ya. Kegembiraan dalam hal ini lebih disebabkan oleh keyakinan mereka pada pengharapan yang dihayati dengan sungguh-sungguh. Kita bandingkan di dalam ayat yang ke-8. Ya. Mereka menang, tidak melihat secara fisik kehadiran Yesus, tetapi dalam iman yang kuat dan teguh, ya, kepada Yesus, ini menjadi unsur pembeda. Nah, oleh sebab itu memang ini memperlihatkan bahwa dalam mengikuti Yesus, ya, urusannya tidak semata-mata soal berkat jasmani, Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Tetapi memang soal berkat rohani, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat ke-9. Nah, apakah unsur pembeda antara kita dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kesamaan dalam hal penderitaan? Ini yang menjadi perenungan kita juga. Ya. Sekali lagi, apakah unsur pembeda antara kita dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kesamaan dalam hal penderitaan? Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, unsur pembeda itu ialah kita tetap bergembira, kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan sebab memang Ia tetap menyertai. Penyertaan Yesus menjadi unsur pembeda karena memang bersemainya pengharapan yang kokoh di dalam Yesus itu sendiri. Roma pasal 5 ayat ke-5. Nah, sekarang inilah yang memungkinkan setiap anak Tuhan tidak silau dengan keduniawian karena berpendapat bahwa kehadirannya adalah untuk membagi pengharapan itu kepada sesama. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, memang sebagai orang percaya kita tidak anggap rendah dengan yang namanya berkat jasmani yang dari Tuhan, ya. Tetapi memang sekaligus kita tetap meyakini bahwa kedewasaan beriman kita tidak ditentukan juga oleh berkat jasmani. Nah, kematangan iman kita memang justru mengkristal dalam keberanian kita
untuk memberi. Ya. Memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah memberi dengan keyakinan bahwa pemberian persembahan kita selalu saja berarti di hadapan Tuhan. Maka kedisiplinan kita dalam menjaga relasi dengan Tuhan Yesus ini merupakan kata kunci dalam hidup beriman kita setiap hari. Maka kehadiran kita sebagai umat yang mewarisi kasih karunia Allah membuat kita tetap tegar dalam pergumulan dan tidak kehilangan arah dalam penderitaan oleh karena pengharapan yang senantiasa menyala. Nah, inilah konsekuensi dari pilihan kehidupan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari maju terus bersama Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengannya, antusiasme kita untuk melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Kristus, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mengalami penderitaan dan setelah itu kemuliaan. Nah, kalau Kristus saja seperti itu, ya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus ini, kita juga harus melalui jalan seperti itu. Kiranya firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini menguatkan iman percaya kita di dalam menghadapi segala pergumulan ataupun kesulitan. Dan biarlah segala kemuliaan kita tujukan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati umatnya. Soli Deo Gloria. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah menguatkan bahkan meneguhkan kami bahwasanya di dalam iman pengharapan percaya kami tidaklah sia-sia apabila kami mengandalkan kasih-Mu saja yang menguasai seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa tidak memunculkan atau menimbulkan kekristenan yang mati, kekristenan yang senantiasa percaya bahwa untuk mengikuti Yesus ini hanya mendapatkan berkat-berkat-Mu saja. Mengikuti Yesus ternyata juga harus mampu menahan segala penderitaan cemoohan. Bahkan pujian pun senantiasa membawa kami ke dalam hal untuk tidak menyombongkannya. Oleh sebab itu belajar dari firman-Mu yang sungguh menguatkan kami pada saat ini. Biarlah pengharapan yang kami miliki tidak redup dengan apapun yang diperhadapkan bagi kami pada saat ini. Pengharapan kami semakin menyala-nyala, sebab Yesus Kristuslah yang senantiasa membangkitkan semangat kami, sehingga kami mampu berjuang menjalani kehidupan ini, dan tentu saja mendapatkan berkat penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Oh Allah yang sungguh teramat baik, kami berdoa untuk keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, biarlah roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memperlengkapi mereka. Dengan apapun yang senantiasa mereka kerjakan pada saat ini juga, bolehlah semuanya berdampak sungguh teramat baik dalam kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Secara khusus, di dalam keadaan mencekam yang masih saja menyelimuti kehidupan di bumi Indonesia ini, keadaan bangsa ini bahwasanya tengah dilanda virus corona yang juga bukan hanya melanda bahkan mewabah di seluruh muka bumi. Oh Allah yang sungguh teramat baik, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam rencana-Mu saja. Kami menyerahkan segala sesuatunya agar Tuhan boleh menyelesaikan, menuntaskan persoalan ini. Tentu saja di dalam pengharapan kami pula bagi pihak-pihak yang bekerja keras untuk mengembalikan bumi Indonesia ini seperti sedia kala pun, Tuhan senantiasa berkati kehidupan mereka. Bagi kami pula di dalam segala usaha kami untuk mencegah virus corona ini agar tidak masuk ke dalam tubuh kami. Oh Allah yang sungguh teramat baik,
Dengan segala apapun yang kami lakukan, mari Tuhan berkati kami. Namun hindari kepada kami sikap kesombongan. Hindari kami untuk tidak memikirkan diri kami sendiri. Dan biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, dengan apapun yang kami usahakan Tuhan, Engkau memberikan jalan bahkan petunjuk bagi kami. Kami memohon biarlah semuanya boleh cepat berlalu. Di dalam permohonan kami ini pula, biarlah Bapa sendiri yang menjawab segala apapun yang kami minta. Kami yakin dan percaya pula dengan pengharapan kami kepada Kristus, agar semuanya boleh cepat tertangani, terselesaikan, boleh cepat berlalu. Tentu saja Yesus memperhitungkan apa yang terbaik Engkau peruntukkan di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa negara kami ini pula. Pada saat ini juga ajar kami untuk semakin dekat kepadamu. Pada saat ini juga ajar kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan di dalam peribadahan yang kami lakukan ini pula, Roh Tuhan yang sangat kudus kami imani memperkuat iman percaya kami, sehingga kami tidak takut menghadapi wabah corona yang tengah melanda dunia, bahkan masyarakat Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka di dalam masa-masa pemulihan ataupun kesembuhan yang terindikasi ataupun terjangkit virus yang mematikan ini. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, mereka tidak mempersalahkan diri mereka, tetapi fokus untuk mendapatkan kesembuhan sejati yang berasal daripada Tuhan. Engkau berikan pikiran positif, dan terlebih lagi segala media yang diperlukan untuk menunjang kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan senantiasa lawat dan berkati. Oh Allah yang sungguh teramat baik, bagi tenaga medis yang merupakan garda depan, yang dengan jerih lelah mereka senantiasa memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani orang-orang yang terserang virus corona ini. Tuhan, Engkau pun jagai mereka, Engkau kuatkan mereka, dan senantiasa berikan mereka kesehatan. Sanak keluarga yang mereka tinggalkan pula, kami serahkan ke dalam genggaman kasih setia Tuhan. Engkau merangkai masa depan mereka dengan cukup teramat indah. Bapa yang sungguh teramat baik, ajar pula kepada kami untuk senantiasa menghargai kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan terlebih lagi menghadapi hal seperti ini, ajar kepada kami untuk selalu mau bersatu, untuk selalu mau peduli. Kami serahkan perjuangan mereka yang bergumul di dalam terserang virus corona ini untuk mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang sungguh teramat baik, bagi mereka yang berduka, kehilangan orang yang mereka kasihi karena virus ini, ajar mereka untuk tidak memiliki hati yang hambar ataupun tawar hati. Ajar mereka untuk tidak mengutuki kehidupan mereka, tetapi kami serahkan keberadaan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar kepada mereka untuk senantiasa berharap kepada Tuhan saja, dan semuanya tentu Tuhan, Engkau memberikan rencana-rancangan-Mu yang cukup teramat indah bagi mereka, sehingga Engkau pula menghapus setiap air mata mereka dan boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, yang belum mendapatkan sesuap nasi untuk mengganjal perut mereka, sehingga seringkali hal inilah yang menjadi pemicu bagi beberapa orang untuk melakukan penjarahan ataupun tindak kriminal. Oh Allah yang sungguh teramat baik, ajar kami peka, ajar kami peduli. Dan terlebih lagi kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan hamba-hamba-Mu, orang-orang yang baik, yang terketuk, yang boleh senantiasa memperhatikan keberadaan mereka.
bahkan tiang awanmu, tiang apimu pula memberkati kehidupan mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kesediaan-Mu yang sudah mendengarkan doa-doa kami. Kami serahkan pula segala beban pergumulan yang kami miliki, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terbaik telah menanti kami, sehingga kami imani dalam pengharapan kami semuanya Engkau nyatakan dengan penuh kebaikan yang berasal daripada-Mu. Ajar kami untuk menantikannya, bahkan dengan ketaatan kesetiaan kami. Sebab keberadaan kami Engkau ciptakan sungguh teramat indah, dan masa depan kami Engkau rancang, Engkau rencanakan dengan cukup indah pula. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi pada saat ini hingga seterusnya, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.